Selamat datang di video presentasi kami, mata kuliah Manajemen Proyek mengenai ruang guru, pengembangan platform terpusat untuk pelatihan digital guru oleh kelompok 7 K19. Next. Berikut adalah anggota kelompok 7. Pertama kita masuk ke latar belakang dan permasalahan utama. Jadi ruang guru adalah platform edutech terbesar di Asia Tenggara, memiliki visi untuk menyediakan pendidikan kelas dunia. Tujuan bisnis utama dari ruang guru itu ada 3. Yang pertama, kualitas, menyediakan layanan pendidikan dan materi pembelajaran berkualitas tinggi bagi semua pengguna ruang guru. Lalu aksesibilitas, menyediakan dan memperluas akses pendidikan berkualitas melalui teknologi untuk semua siswa, kapanpun dan dimanapun. Lalu keberkerjaan, meningkatkan skill yang dibutuhkan bagi angkatan kerja yang berkualitas dan siap kerja. Lalu permasalahan kuncinya itu ada 4, keterbatasan infrastruktur digital dan wilayah terpencil, kesenjangan akses belajar antar siswa dengan kemampuan ekonomi yang berbeda, kurangnya relevansi materi belajar dengan karakteristik siswa, dan kesenjangan kualitas guru. Dampaknya menghambat pemerataan kualitas pendidikan nasional. Next. Oleh karena itu, peluang dan justifikasi proyek, peluangnya adanya integrasi teknologi AI dan Big Data untuk personalisasi pembelajaran, kemitraan dan kolaborasi strategis dan pemerintahan dan lembaga pendidikan, investasi dalam riset dan pengembangan. Lalu justifikasi proyeknya 3 poin di kanan. Next. Selanjutnya, tujuan proyek dari pengembangan kali ini adalah akan dikembangkan sebuah platform digital yang berbasis web bagi para pengajar ruang guru untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pengajaran di seluruh wilayah, khususnya untuk wilayah 3T, terdepan, terluar, dan terpencil. Jadi platform ini tujuannya meningkatkan kualitas pendidikan, pemerataan akses pendidikan, dan peningkatan kesiapan tenaga kerja pengajar. Berikut adalah project result hasil dari proyek kali ini akan dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, pada software terdapat platform pelatihan digital yang tadi berupa web tadi, lalu sistem tracking progres belajar, forum diskusi internal, sistem manajemen pengguna, dashboard admin, sistem evaluasi dan sertifikasi, sistem akses offline, terutama di wilayah 3T, portal laporan, dan dashboard evaluasi. Lalu bagian prosedur ada SOP penggunaan platform dan SOP pelaksanaan pelatihan. Lalu terkait data, terdapat modul pelatihan dan laporan evaluasi pengajar. Pada hardware, terdapat kit perangkat offline agar bisa digunakan pada situasi di jaringan terbatas. Lalu people, harapannya guru tersertifikasi akibat dari project ini. Lalu network, jaringan akses terkelola. Lalu artifacts atau dokumen-dokumen yang dihasilkan dari proyek ini, yang pertama ada business case, project charter, project scope, work breakdown structure atau WBS, project resource dan timing scheduling, project cost estimate, project management plan, system maintenance report, dan project performance report. Oke, berikutnya aku akan ngejabarin terkait project scope, deliverable, sama file summary-nya. Dari project scope sendiri, kita bakal ngebuat terkait centralized digital training platform untuk guru-guru yang dari 3T. Kemudian scope-nya kami akan melakukan needs analysis, UI UX design, backend dan front-end development, customer management system, offline modules, dashboard, testing, dan deployment. Untuk deliverable-nya, ada authentication and role management, terus module access, teacher tools, admin dashboards, documentation and testing, sama deployment and initial trial run. Secara garis besar, summary-nya adalah kami akan membawakan atau mendeliver suatu MVP untuk teacher training platform dan menangani permasalahan-permasalahan seperti delay due to uneven task load dan limited communication. Jadi kuncinya di sini adalah kita ngebalance pekerjaan antar divisi atau antar pekerja. Boleh next? Dan ini berikut WBS dari penjabaran deliverable sama scope yang udah aku bilang tadinya. Kita bagi menjadi 5 segmen utama, initiating, planning, executing, monitoring and controlling, kemudian closing. Dan untuk sub-subnya bisa dilihat di level 2 di sini dan level 3 pada dokumen yang akan dilampirkan. Next.
Oke, jadi ini merupakan produk roadmap yang udah kita segmentasikan berdasarkan work background structure yang kita udah bikin. Nah, jadi untuk teknis atau metodologi yang akan kita gunakan itu sebenarnya adalah agile, di mana di sini kami menggunakan konsep agile-nya itu adalah Scrum yang dibagi menjadi sprint-sprint seperti yang terlampir. Nah, setiap sprint di sini itu akan memiliki suatu tema tertentu yang akan di-develop, yang dimana di sini terdiri dari sprint pertama yang merupakan fitur autentikasi dan manajemen pengguna, sprint kedua merupakan fitur akses pelatihan dan juga content management system. Kemudian yang ketiga adalah sprint 3, fitur lanjutan guru yang seperti evaluasi, forum, dan juga progress update. Dan juga sprint 4 yaitu fitur dashboard dan juga pelaporan admin. Dan berikut adalah untuk yang di sebelah kiri, bagaimana kita membagi untuk setiap pekerjaannya ke dalam role-role yang kita miliki, seperti di UI UX, database, deployments, testing, dan juga integrations. Oke, next. Nah, kemudian di eksekusinya, di milestone ini tuh kita akan terfokus kepada satu sprint saja, yaitu merupakan sprint pertama yang terfokus kepada manajemen pengguna dan juga autentikasi. Nah, jadi seperti yang dilihat di Kanban board, itu udah terlampir juga bagaimana skema saat ini yang kita lakukan dalam proses development, di mana saat ini kita sudah melalui proses staging dan in review untuk proses desain dan juga fitur autentikasi dalam hal SKPL-nya. Tapi kalau misalkan untuk yang sisanya seperti desain dan implementasi skema database itu masih dalam proses testing, in progress-nya back end dan juga to-do-nya adalah front end. Dan di backlog itu masih ada fitur, bukan fitur tapi lebih ke arah issue, yaitu adalah pengujian fungsionalitasnya. Dan kemudian kami sudah membuat beberapa burn down chart yang dibagi menjadi 5. Tapi pada saat ini untuk memudahkan penglihatan di presentasi, kita mencoba untuk membikinnya menjadi satu agar dapat lebih terbaca terkait dengan idealnya dan juga aktualnya. Next. Oke, sekarang saya akan melanjutkan dengan menjelaskan bagaimana tim kami mengelola tantangan dan resiko yang mungkin terjadi dalam proyek ini. Nah, sebuah perencanaan yang matang itu tentu harus mengantisipasi resiko. Kami telah memetakannya ke dalam 3 kategori utama. Yang pertama, ada resiko dari sisi teknologi, yaitu tantangan terbesar kami adalah memastikan platform ini dapat diakses dengan baik di wilayah 3T yang koneksi internetnya itu terbatas. Untuk mengatasinya, rencana mitigasi kami adalah dengan mengembangkan fitur akses offline dan melakukan pengujian performa secara khusus di area dengan koneksi yang rendah. Nah, yang kedua ada dari resiko keamanan. Kami juga menyadari adanya potensi kebocoran data pengguna yang dapat menurunkan kepercayaan pelanggan. Nah, oleh karena itu, mitigasi kami adalah dengan membangun sistem autentikasi yang kuat, lalu melakukan backup data secara rutin, serta menjalankan audit keamanan dan penetration testing secara berkala. Dan yang terakhir, yaitu dari resiko dari sisi proses. Ada kemungkinan konten pelatihan yang kami buat itu tidak menjawab kebutuhan dari para guru. Untuk mencegahnya, kami akan melakukan uji coba terhadap modul-modul yang kita buat dengan melakukan pada beberapa guru dengan sampel tertentu. Dengan cara ini, kami dapat mendapatkan feedback secara langsung sebelum modul itu diluncurkan secara luas. Next. Oke, selain antisipasi resiko, kami juga belajar banyak dari pelaksanaan sprint yang terpilih untuk perbaikan ke depannya. Dari evaluasi, kami menemukan adanya keterlambatan penyelesaian tugas. Ini disebabkan oleh beban kerja yang tidak merata, yang diperparah dengan komunikasi yang buruk, lalu berujung pada testing yang tertunda. Dari tantangan ini, kami mendapatkan 3 pembelajaran penting. Yang pertama, distribusi kerja yang merata itu merupakan suatu kunci untuk menjaga kecepatan dari workflow dalam tim. Lalu yang kedua, yaitu komunikasi harian itu juga sangat vital untuk menyelesaikan masalah dengan cepat. Dan yang terakhir, yang ketiga, proses pengujian itu idealnya berjalan secara paralel dengan proses development, bukan menunggu hingga seluruh fitur selesai dibuat. Nah, berdasarkan pembelajaran tersebut, kami berkomitmen untuk menerapkan 3 rekomendasi pada sprint-sprint berikutnya. Yang pertama, menerapkan pairing programming untuk membagi beban kerja. Yang kedua, mendisiplinkan daily stand-up meeting setiap harinya. Dan yang terakhir itu melakukan mid-sprint review untuk evaluasi lebih awal. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.